hadis berikutnya ini dikatakan di situ di akhir rawahu Tirmizi, rawahu Ahmad wa Tirmizi wa hasanata. Jadi ini termasuk dikatakan Imam Tirmizi sebagai hadis hasan. Apa itu hadis hasan? Hadis hasan ini kalau levelnya itu di bawah setingkat hadis sahih. Sebagaimana hadis sahih, tidak hadis hasan ini perawinya jelas, dirawikan oleh orang-orang yang terkenal dengan perawi. Berikutnya lagi hadis ini tidak bertentangan dengan hadis lain dan Al-Quran. Kemudian hadis hasan itu tidak berisi tentang kabar-kabar bohong, dan syarat kesahihannya atau hasannya itu sama dengan hadis sahih. Dia masuk pertama bersambung sanadnya, kedua dia yang merawikannya dhabit, ya, ketiga tidak ada kecacatan di hadis itu. Tetapi bedanya sedikit bahwa hadis hasan ini ada di antara perawi itu yang kedhabitannya agak kurang. Dhabit itu artinya kuat ingatan. Jadi orang yang kuat ingatan itu dalam bahasa ulumul hadis disebut dhabit. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan sesuatu yang kuat ingatannya, meriwayatkan hadis disampaikan kepada sahabat yang lain, halayak tahu bahwa dia itu adalah orang yang kuat ingatannya, maka itu termasuk kategori wong yang dhabit. Maka bisa dikategorikan hadis yang disampaikannya tadi itu bisa dipercaya. Kemudian adil itu yang menyampaikan hadis, perawinya itu tidak berbuat dosa besar, tidak menyengaja dan sering berbuat dosa kecil. Nah, bersih ini yang berarti. Jadi sama dengan berita itu nak kita jingok dari siapa, nyampe ke siapa. Tadi ada ibu-ibu nanya masalah hukum, kata wong ustaz. Kata siapa? Kata wong. Nah, inilah kesalahan kita ini. Kata wong mana? Wong gilo. Apa wong sano? Apa wong ini? Wong itu? Wong dusun, wong kota, wong kubu. Nah, pas ketemu wong kubu sana gitu. Tidak bisa ilmu itu lewat kata wong. Lewat dari sumbernya. Pertama gurunya. Kedua dari siapa yang menyampaikan, ketiga dalilnya. Nah, itu harus dari jelas. Sama dengan ketika para sahabat menerima hadis dari sahabat yang lain, maka terkategori lihat persyaratan hadisnya tadi. Kalau persyaratan hadisnya nyampe bersambung sanadnya, yang merawikannya adil, kemudian dhabit, tidak ada kecacatan dalam hadis itu, beritanya benar, tidak bertentangan dengan hadis yang lain dan dengan Al-Quran, tidak berita tentang berita bohong, maka dia kategori tadi. Tapi ternyata hadis hasan ini yang levelnya di bawah hadis sahih itu cuma ada kedhabitan orang yang menyampaikan, itu ada kelemahan levelnya. Contoh misalnya 4, 1, 2, 3, 4 ya. Davi ini termasuk paling dhabit, paling kuat ingatan. Tuh, ya. Maka ketika orang mendengar hadis yang disampaikan Davi, pasti yakin dia ini ingatannya kuat. Apalagi soal duit dengan cewek. Tapi di lain waktu yang nyampaikan kalimat itu si Awi, dibanding ke tingkat dhabitannya dengan Davi tadi, si Awi ini galak lupa-lupa. Ya, ibarat kalau 10 ingatan tuh, si Awi ini cuma 8 atau 7 ingatannya. Maka ini bisa menurunkan tingkat atau derajat hadis tadi yang tadinya sahih menjadi hasan. Menurut Imam Tirmizi demikian. Nah, kata Imam Tirmizi dan ulama lain juga menyepakati bahwa hadis hasan bisa menjadi dalil dalam menetapkan sesuatu. Ada lagi hadis hasan, contoh itu seperti ketika kita sunatnya sholat Jumat itu kan mandi. Kalau tidak ada air yang mencukupi untuk mandi, cukup
diberikan dengan minyak wangi-wangi yang baik. Jadi bukan mandi banyu wangi, bukan mandi minyak wangi, bukan, salah. Lagi kamu lagi tidak mandi, kamu pakai mandi minyak wangi, wangi tak busuk iyo. Gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi ini termasuk kategori. Dan hadis yang kita bahas sekarang, babul janaiz ini adalah salah satu dalam riwayat Imam Tirmizi, Imam Ahmad, dan dikatakan hadis ini hasan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini terkenal. Ini bukan kelas kaleng-kaleng ini. Ini kelas-kelas perawi-rawi hadis yang beken-beken ini. Ini kalau bahasanya level high level sudah ya. Dan dikenal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, nafsul mu'min, jiwa atau ruh orang beriman, mu'allaqatun itu terkatung-katung. Bidainihi itu dainun itu sebenarnya janji, bisa jadi hutang, dengan hutangnya. Makanya hutang ini menjadi penyebab salah satu roh kita, jiwa seorang yang mati tidak akan sampai ya, terkatung antara langit dan bumi. Ada penjelasan lain. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan menyolatkan sahabat yang ditanya oleh beliau diantaranya, apakah sahabat ini punya hutang? Apakah yang meninggal ini, orang yang mati ini punya janji? Maka sebelum ditunaikan itu Rasulullah belum mau menyolatkan. Kalau dia orang punya mampu sedangkan hutangnya, maka ahli warisnya diwajibkan bayar hutang dulu sebelum dimandikan, sebelum disolatkan dan dikuburkan. Tapi tatkala sahabat ini termasuk kategori yang tidak mampu, maka Rasul memerintahkan sahabat untuk mengambil dari bagian baitul mal untuk melunasi hutang orang yang meninggal ini. Jadi jangan dianggap remeh hutangnya, walaupun cuma 1.000-2.000. Wong ini galak nganggap waya 2.000. Uji kita waya-waya. Bukan waya-waya. Cek tahu semua ya lagi nih. Nah, jadi utang itu yang kita belikan itu jadi menghambat nanti roh itu biasa. Jangan kita sebut, cuma 2.000, mekeannya. Kapan dia tetap utang dikatakan utang. Makanya selagi ingat utang itu bayar. Kalau ada. Tapi payahnya lagi ada utang dulu po. Ini perangi kita. Ya, rayuan luar biasa bagi bagusnya tidak sehingga patkamnya nak pinjam duit dulu ya sehingga kaget ku bayar ngomong pula tanggal sekian, tanggal 1 tolongnya tanggal 1 ku bayar utang yang ngatur ke tanggal 1 tuh 1 wong tuh bergaji tanggal 1 mendak pegawai wong yang sudah tetap gajinya bisa berani ngomongkan tanggal 1 kaget ngomong dapat arisan tuh belum tentu wong yang bayar tuh lunas lalu, apalagi yang sudah narik macet itu ya, janji. Kadang-kadang aku heran wong kaget tanggal 5 dalam apa nanya dari mana kau tidak tanggal 5 itu kalau bahasa kita tuh aku tanggal 5 kaget kena nomor kaget dah aku ada yang nunjuk dia duit, aku tanggal 5 itu sudah ada bakal cair BLT, apa dia? PKH, nah itu. PHK, apa dia? Nah itu pun belum tentu, ngantri dulu itu tuh. Sakit, kapan nak keluar ke dapat duit 1 juta, utang 500 tuh nak bayar tuh sakit luar biasa. Maka ditahan-tahan dulu, jangan dianggap remeh. Jadi ini termasuk bab janaiz ini, bab jenazah ini jadi hal yang menjadi pembahasan. Bahwa berhati-hatilah. Bagaimana dengan kita yang sudah ditinggalkan oleh orang yang punya hutang, terutama keluarga kita? Ada hadis berikutnya, hatta yuqadha anhu, sampai dilunasi daripadanya, maksudnya hutang. Kalau daripada ahli warisnya punya kemampuan, maka langsung dilunasi. Makanya dibuat kalimat diajarkan oleh ulama-ulama kita, kalau ada orang meninggal saat itu diumumkan bahwa hari ini
almarhum punya utang atau janji, silahkan ditagih kepada ahli waris. Dan tambah kalimatnya, tegaskan bahwa almarhum yang meninggal ini hutangnya sudah dialihkan kepada keluarga yang ditinggalkan. Tanya dulu, sanggup dah? Apa sudah ngomong macam-macam, aku tidak aku. Anaknya 8, buntu kalau bisa. Nah, saling lempar, kau itu aku tidak tahu no. Kesaro dong nanti. Tanya dulu. Kalau ada yang aku sanggup, maka hutangnya balik ke dia. Yang ahli waris tadi, siapa yang nyanggup itu? Ya. Jadi usahakanlah. Jadi kalau ada keluarga yang meninggal, selidiki punya tak utang. Ini berbahaya, sensitif. Siapa nenek kita, bapak umat kita ini? Selidiki. Selidiki dia. Apalagi memang yang dia terkenal, yang utang di mana-mana itu. Nah, jadi itu harus dicari, ditanya. Dapat kabar langsung datang. Kalau pajak dibayar, kalau minta waktu, kalau tidak minta ikhlaskan. Iya, jadi kita ikhlas. Uang dah ikhlas. Aman waya-waya utang cuma 50.000 kali, 5 juta. Kau pikir anak muda, 5 juta banyak. Masa beli ke kuaci, monyong rai. Hanya 5 juta makan kuaci. 7.000 itu lagi sarung habis ini. Gigi itu sakit-sakit giginya. Ya, jadi ini masuk dalam bahasan. Itu sunnahnya gitu. Kalau ada keluarga yang meninggal itu dilunasi hutangnya. Ya. Dan yang pelajaran penting juga bagi kita yang masih hidup ini, jangan mudah-mudah berhutang kecuali memang sudah kepepet. Ya. Kalau memang ada kesanggupan bayar, janji kalau selagi ingat, selagi ada dulu kan. Kan Ustaz pernah cerita dulu punya hutang sekian puluh juta, berjanji 6 bulan. Waktu itu punya hutang 15 juta karena ada keperluan kurang beli kendaraan zaman itu. Minjam 15 juta sama keluarga. Janji 6 bulan. Nah, alhamdulillah dia percaya. Saru nak percaya begitu tuh. Nah, kurang dah, nambahin pula, cukup dah. Jadilah aku pikir hatiku kau ngenjuk aku lebih dari itu, nak dibayar banyak juga. Lemah ada pas-pasan, dinyuknya, alhamdulillah ditransfer. Alhamdulillah biiznillah 2 bulan cukup, duit itu dapat. Kita langsung ingatkan, biar ada pegang duit hari itu. Ngecek duit 15 juta, dibalikkan duit dapat 12 juta, 15 juta 200.000. Jadi 15 juta dibalikkan cuma 200.000 yang punya kita. Banding-banding berapa persen, nangis mikirnya. Cuman utang itu bukan hak kita, hak uang balikkan. Sampai aku ngomong, nah alang cepat, dibayar, salah tak dibayar, salah. Alasan mulu ngomong gitu. Iya, alang cepat nih pula. Nah saking waktu terkejut lemaknya ini. Nah itu, ini yang payah ini. Dan di tanggal 1 kapan? Dia tak ngomong pula, lupa pula nanya 1 bulan berapa. Nah, apa bulan tanggal 1 tahun 2036 mau nanya. Nah, itu. Jadi hati-hati ya, hati-hati, jangan dianggap remeh, jangan dianggap. Kalau memang keluarga kita, apa umat kita sempat berhutang, kita ada duit, nama bayar, bak bayar bak, kak bayar kak. Selagi kita ada, jangan sampai terhambat. Biarlah dah, mumpung lagi ada, lagi gak ada. Nah, insyaallah bagi itu berarti kita sudah berusaha menunaikan hak orang yang berhutang. Dan berhutang itu bagi kita yang mampu juga itu baik untuk memberikan hutang. Tetapi jangan sampai gara-gara hutang jadi putus silaturahmi. Kalau pepatah itu salah itu. Biar silaturahmi tak terputus, pinjam 100 kate-kate. Justru nambah putus silaturahmi. Ngapo ditagih tak galak, berlari pula budak. Cecak gila pula. Kadang-kadang tawa pula dia. Harusnya jalan lurus, mutar dulu dia tak jauh. Iya, harusnya lurus jalan depan rumah kita ini mutar, ditahan kenyo jauh-jauh 3 kali lipat perjalanan tadi. Ngomong kakek
agar silaturahmi tidak terkate-kate, sakit hati. Nah, ini bahayanya. Kalau ini bab janaiz ini, hati-hati dengan janji atau hutang. Janji juga jangan mudah-mudah berjanji. Kalau tidak bisa kalau bahasa kita pegang omongan. Nah, jadi kalau kita nak apa istilah itu, nak dihargai uang, kita punya marwah depan uang, punya harga diri, salah satu cara adalah pegang omongan. Memang tidak segampang yang kita omongkan ini, tapi usahakan setiap apa yang kita janjikan, yang kita omongkan itu kita pegang. Jangan kelemar-kelemar, ya. Jangan apa istilah itu. Iya, tidak pegang omongan kalau bahasa itu, kelemar-kelemar. Posisinya bisa jadi uang tidak senang dengan kita. Efeknya uang tidak respect dengan kita, gara-gara kita tegas dengan apa yang kita sampaikan. Ya, nah godaannya juga banyak. Kalau kita pengen teguh dengan pendirian, ya, nah, tapi ternyata walaupun teguh masih banyak yang di luar teguhnya, kalau ngejar teguh, itu nggak teguh lagi gitu. Digeser nih, masih digeser. Jadi ini keteguhan omongan kita itu bisa banyak godaan, ya. Insyaallah Allah. Nanya. Kalau seandainya ada kejadian uang itu minim langka, kayak cincin misalnya, barang hilang, hingga ada barang yang minjem itu. Nilainya ada tak? Mahal misalnya. Ada nilainya. Ya harus tetap hutang. Minjam tadi dalam rangka apa? Untuk bergaya, weh. Sege, weh. Awak lah butuh nak sege pula. Punya itu kan minta barang itu lagi setelah ganti yang lain. Ya seharusnya. Ya kalau barang itu langka, mana baca ngadonya lagi hilang. Ya dikonversi ke baik, dinilai ke baik. Brejo yang minta semua itu tadi. Nilai itu tadi, misalnya batu cincin tadi, kalau kita haus diminumkan celup ke minum hilang haus. Bisa, saking hebat batu cincin. Iya tak? Iya kan, saking hebat batu cincin tadi, pas kita haus ada banyak kita celup, kita minum hilang haus. Nah, benar. Ya. Atau kita bisa muat silau wong dengan cincin tadi, wong takjub. Sampai tidak bisa memandang gitu, saking dia ngerinya. Karena ada cahaya matahari, kita main-main itu matahari. Tuh. Ya, kalau bisa masih diadakan, diadakan. Kalau tidak dikonversikan, itu gawat juga itu. Gawat juga itu. Ya. Gawat juga, bahaya juga itu ya. Jadi dikonversikan. Nilainya berapa? Apalagi barang langka, ya Allah. Juga duitnya banyak itu, ya, barang langka. Ya. Kalau misalnya kan itu kan mayat kan katanya gantung satu dulu. Nah kalau misalnya dia belum lunas itu berarti dia selama belum lunas itu masih tergantung. Iya, tergantung dalam artian ini. Catatan amalnya belum dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, ini penjelasan hadisnya itu dalamnya bagaimana? Kalau bahasa tergantung tuh, kalau bahasa Palembang tidak diterima bumi. Kasarnya, tapi mungkin tidak kesana tafsir hadis ini tidak kesana. Tapi untuk lebih dalam pembahasannya, maksud terkatung itu cak mana itu Allah Allah. Jelas kalau bahasa terkatung itu tidak diterima Allah, amalnya bisa tidak diterima Allah, karena dia masih punya janji dengan tadi. Apalagi kita takut kalau bahasa wong itu, ingat nih sampai oke lah sekarang ini aku dah tagih, aku cari kaget, aku tagih di akhirat. Ini depan mata aku itu ngomong gitu. Ada wong bekasus dengan dia ngobrol dengan aku. Jadinya si Anu itu pernah ada sangkutan dengan aku banyak, 15 juta sekitar. Aku berdesau itu, reading aku dengarnya. Katanya, no Ustaz. Aku taruh kelas sekarang, aku biar ke dia. Aku cari dia hilang, aku telepon, sengaja cari lagi jejak hilang aku. Padahal uangnya ada, aku tahu uangnya di mana. Ya aku tidak sebutkan. Nah jadi percuma baik juga aku datangi, tidak bakal dapat juga tuh. Tapi tidak, aku tagih dia di akhirat. Nama mana lah.
Bisa jadi di dagi akhirat kayak minta bayar. Kalau tidak, amal kita ditunjukkan. Kalau tidak, dosa dia boleh kayak gitu lah. Amal ada ganti, dosa tipu kan kalau dosa mamang itu. Cocok. Mamang ni semawo pula nah cocok. Pasangan. Habis kita tak habis bapak ringkas kita. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala kabir ma'zum wa sallallahu wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna bil ilmi wa zidna bil hilmi wa akrimna bil afiyati wal rahim. Allahumma fir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara. وليوم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم على محمد. اللهم صل على سيدنا